Bab 26. Masak bareng. Di dalam kamar, Aira tengah merenung. Pikirannya kembali pada apa yang tadi pagi ia lihat. Semakin tinggi lebar keburukan Willy di matanya, semakin tinggi pula keinginan Aira untuk segera menuntaskan semuanya walaupun sekarang ia belum menemukan bukti apapun. Tapi, ia juga memikirkan hal lain. Mama mertuanya. Apa ia akan sanggup melihat kesedihan Mama Cindy jika semua ini terbongkar? Bagaimana perasaan ibu dua anak itu nanti? Sekarang ia jadi berpikir, jika sosok yang sempurna seperti Mama Cindy saja masih diselingkuhi, bagaimana dengan dirinya yang bukan apa-apa? Aira memandangi cincin di jari manisnya. Pernikahan ini, apa ia juga akan diperlakukan sama oleh Ervan? Bukan tidak mungkin karena di tubuh Ervan masih mengalir darah seorang Willy. Tidak dapat dipungkiri Aira nyaman di sini walaupun ia tinggal di bawah atap yang sama dengan pembunuh kakaknya. Tapi ada sosok Mama Cindy dan Ervan yang membuatnya merasa memiliki keluarga kembali. Ya, walaupun ia dan Ervan selalu berdebat, tapi ia nyaman. Tidak ada sifat Willy yang terlihat di diri Ervan dan semoga saja memang Ervan hanya mewarisi sifat baik Cindy. Ada perasaan lain yang mulai muncul sekarang, takut. Aira takut akan ditinggalkan lagi, takut sendirian lagi, apalagi jika nanti Ervan sudah tahu alasan sebenarnya ia menerima pernikahan ini. Bisa kelar hubungan mereka. Ngelamunin saya pasti. Aira terperanjat saat ada yang berbisik di telinganya. Ternyata itu suami tengilnya. Apaan sih om? Enggak sopan. Tahu masuk kamar orang sembarangan, ucap Aira. Saya udah ketuk pintu jutaan kali tapi nggak dibukain. Ya saya masuk aja, takutnya kamu udah bundir. Sahut Ervan sembari menjitak kepala dahi Aira. Nih aku masih hidup, sehat walafiat. Aira menggerakkan tubuhnya menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ya walaupun gerakannya lebih terlihat seperti cacing kemanasan. Itu mah bukan sehat tapi cacingan. Ervan mengejek lalu tertawa. Aira pun cemberut lalu menghentikan aksinya dan duduk di sebelah Ervan yang duduk di tepi kasurnya. Mau ngapain sih om kesini? Saya mau tanya kenapa kamu belum pernah pakai uang di ATM yang dari saya? Tanya Ervan yang sebenarnya heran, jajan pakai uang dari mana nih bocah? Nggak tahu pinnya, kata Aira jujur. Ya juga ya, Ervan hanya memberikan kartu tanpa memberitahu pinnya. Oh iya, saya lupa tanggal nikahan kita, kata Ervan sembari memandangi setiap sudut kamar Aira. Tanggal berapa ya om? Tanya Aira seadanya. Ervan mau melototkan matanya. Kamu lupa tanggal kita nikahan? Bener-bener ya kamu, omelnya sembari menggelengkan kepala. Ingat om, ingat tanggal 8. Ervan mengangguk. Belas. Lanjut Aira, membuat Ervan menghalakan napas kesal. Aira tertawa melihat wajah kesal suaminya. Enggak kok om, tanggal 8 bulan ini, tahun ini, jam 9 lebih 10 menit, jawab Aira lengkap. Nice. Ervan mengangguk. Ngomongin tanggal nikahan, saya jadi ingat sesuatu, kata Ervan. Aira sudah apa pasti suaminya ini akan mulai ngejok. Apaan tuh, ucap Aira yang memang sudah butuh hiburan. Kalau waktu nikahan wali nikah kita nggak bisa datang, bisa digantiin ST12 enggak ya? Aira mengatupkan bibirnya menahan tawa. Bisa juga jokesnya. Usahanya yang bagus, ucap Aira sembari mengangguk seolah-olah jok Ervan tidak lucu. Ada lagi nih, istri apa yang kecil? Tanya Ervan lagi. Wah ngeledek aku nih pasti. Nggak boleh body shaming om, sangut Aira. Ervan menggelengkan kepalanya. Istri yang kecil itu bukan kamu tapi microwave. Kali ini Aira menyemburkan tawanya. Pasti nih om nyari di Google. Ada lagi. Ervan menepuk kedua pahanya kemudian berucap, kenapa anak disebut buah hati? Aira mengerutkan sedikit alisnya. Ya karena emang buah hati. Apaan sih, aku nggak tahu. Karena proses pembuatannya selain melibatkan hati juga melibatkan biji.
Jawab Ervan lalu tertawa mengakak sendiri. Aira masih belum connect. Biji apa? Biji saya, jawab Ervan, membuat Aira memukuli Ervan dengan bantah. Dasar mesum. Bisa enggak sih kalau ngajak nggak usah mesum? Kesal Aira dengan terus memukuli Ervan menggunakan bantal guling. Au. Mesum ke istri itu wajib, kalau nggak dimesumin nanti nggak dapet anak. Au. Jawab Ervan sembari terus menghindari amukan Aira. Kenapa anak terus sih om? Malas bikin aja tuh sama guling. Aira mengucapkan itu sembari melempar bantal guling ke muka Ervan. Lalu berlari keluar dari kamar. Mau kemana? Teriak Ervan saat istrinya itu sudah di luar kamar. Aira kembali menyembulkan kepalanya di pintu. Bantuin mama masak makan siang, jawabnya, lalu kembali berlari saat melihat Ervan akan menghampirinya. Tungguin saya, kata Ervan sembari mengejar Aira yang sedang menuruni tangga anak tangga. Aira tertawa meledek dan terus berlari. Cindy yang baru saja memasak di dapur pun mendengar keributan itu. Cindy hanya bisa tersenyum saat Pak Sutri itu tengah berkejar-kejaran ke arahnya. Kenapa sayang? Tanya Cindy saat Aira sudah di depannya. Om Ervan Masuma, aduh Aira lalu bersembunyi di belakang Cindy saat Ervan sudah sampai di dapur. Kamu apain mantu mama, hah? Tanya Cindy garang. Aira mengintip dari punggung Cindy dan memeletkan lidahnya membuat Ervan semakin geram. Enggak ngapa-ngapain mah, Ervan cuma mau bantu Aira masak aja, jawab Ervan lalu mengambil celemek. Pasrah saja daripada ceramahi mama tercintanya. Emang bisa? Ragu Cindy. 20 tahun usia Ervan, Cindy belum pernah sekalipun melihat Ervan memasak. Masak air juga tidak pernah. Bisa lah, kata Ervan yang tidak ingin terlihat kekurangannya di depan Aira. Ya udah, mau coba rasain masakan kalian saja, Cindy berkata sembari melepas celemeknya dan memakaikannya ke Aira. Loh, mama? Tanya Ervan. Kalian yang masak menu makan siang ya, jangan kampret ketawa mulu anjay. Kalian yang masak menu makan siang ya, jangan saling bunuh di dapur. Oh dadah, kata Cindy lalu beranjak meninggalkan dapur. Aira dan Ervan saling tatap sejenak kemudian saling memalingkan wajah. Mau masak apa? Tanya Ervan dengan memegang wortel bertingkah seolah ia bisa terbiasa di dapur. Air menangis lalu menggaruk tengkuknya. Dia tidak terlalu pandai memasak, hanya udang asam manis pedas selama masakan andalannya. Udang asam manis pedas aja aku cuma pinternya itu. Ervan mengangguk lalu mencari-cari udang dan menemukannya di kulkas. Mereka mulai bekerja sama memasak masakan favorit keduanya. Kamu gak pintar masak yang lain? Basa-basi Ervan sembari mengupas bawang. Gerakannya memegang pisau dan bawang sangat kaku. Gak terlalu bisa, Aira berucap sembari mencuci udang. Gak apa-apa, saya nikahin kamu kan buat bangun rumah tangga, bukan rumah makan, kata Ervan mulai melawak lagi. Tapi bukannya tertawa ngakak, malahan Aira salting. Senyumnya bukan senyum karena lucu, tapi karena baper. Tapi kalau istri pinter masak lumayan juga kalau buka rumah makan, lanjut Ervan melunturkan senyum Aira. Berarti kalau istri sakit, om bakalan bangun rumah sakit, saut Aira membuat Ervan nyengir. Kalau istri udah jompo mau bangun rumah jompo, kalau istri anak sekolah kayak aku berarti om bakalan bangun sekolah gitu, terocos Aira. Kan emang sudah, ucap Ervan membuat Aira terdiam. Ya juga ya, kan memang ia bersekolah di sekolah milik Ervan. Iya sih, kan Aira jadi gelagapan sendiri. Oke, semuanya terima kasih yang udah nonton untuk bab hari ini. Semoga kegiatan kalian lancar. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian ada notifikasi ketika saya